Data ringkas, fakta jelas tanpa ribet. Halo, bersama kami lagi di sini Data Ringkas. Reunifikasi Korea, selama lebih dari 70 tahun, ini tuh udah jadi semacam mimpi, sebuah tujuan, bahkan kadang-kadang jadi obsesi. Tapi pernah kepikiran nggak, kenapa ya sekarang mimpi itu rasanya kok malah makin jauh? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas sejarahnya yang rumit, tantangannya yang super besar, dan situasi terkini yang jujur aja cukup membingungkan. Oke, jadi kita bakal mulai dari mana? Pertama kita lihat dulu gimana sih awalnya mereka bisa pecah. Terus kita intip momen-momen penuh harapan saat penyatuan hampir terjadi. Setelah itu kita analisis apa aja sih tembok raksasa yang menghalangi mereka. Dan terakhir kita bahas perubahan drastis baru-baru ini dan kira-kira masa depannya bakal gimana. Bagian 1. Awal mula perpecahan. Nah, untuk benar-benar ngertiin mimpi reunifikasi ini, kita harus balik dulu ke awal mula lukanya. Coba deh bayangin, 1000 tahun lebih loh, di bawah dinasti-dinasti kayak Goryeo dan Joseon, Korea itu satu negara, satu bangsa. Ini bukan cuma catatan sejarah biasa ya, ini udah jadi identitas yang tertanam dalam banget. Makanya, perpecahan yang terjadi kemudian itu rasanya sakit banget bagi mereka. Awalnya, garis di peta itu cuma dimaksudkan buat sementara, buat melucuti senjata Jepang. Tapi gara-gara politik perang dingin, garis itu malah jadi perbatasan permanen. Amerika Serikat di selatan, Uni Soviet di utara, dan tiba-tiba, satu bangsa jadi dua negara. Perpecahan ini kemudian disegel pakai darah lewat perang saudara yang luar biasa dahsyat. Perang yang, secara teknis, belum pernah benar-benar selesai sampai sekarang. Bagian 2. Upaya penyatuan. Tapi, di tengah semua ketegangan itu, ternyata ada loh kilasan-kilasan harapan, momen-momen penting di mana reunifikasi itu rasanya, deket banget. Coba deh kita lihat momen-momen ini, dari prinsip dasar yang disepakati tahun 72, terus lompat ke Sunshine Policy di tahun 2000 yang bikin heboh, sampai jabat tangan bersejarah di Panmunjom tahun 2018. Setiap momen ini tuh bikin optimisme meledak di mana-mana. Ini bukti nyata kalau sebenarnya di kedua sisi ada keinginan buat nyembuhin luka perpecahan ini lewat dialog. Nah, pertanyaannya, kalau emang niatnya ada, kenapa reunifikasi ini nggak pernah kejadian? Jawabannya, ada 3 tembok kolosal yang berdiri kokoh dan ngehalangin jalan mereka. Tembok yang pertama adalah ekonomi. Dan ini bukan sekedar tembok biasa ya, ini lebih mirip jurang yang dalam dan lebar banget. Mungkin ini yang paling bikin kaget dari semuanya. Coba kita liatin angkanya sebentar. PDB Korea Selatan itu 54 kali lebih besar. Pendapatan per orangnya hampir 30 kali lipat. Volume perdagangannya gila, hampir 500 kali lipat. Ini udah bukan kesenjangan lagi namanya. Ini benar-benar dua dunia ekonomi yang beda total. Nyatuinnya, itu tantangan yang luar biasa besar. Dan semua itu ujung-ujungnya soal biaya. Kira-kira butuh berapa sih buat nyatuin ekonomi dan bangun lagi infrastruktur Korea Utara? Perkiraannya bisa sampai 3,5 triliun dolar AS. Biar kebayang ya, angka segitu tuh lebih gede dari total PDB negara kayak Inggris atau India. Gede banget kan? Bahkan buat ekonomi sekuat Korea Selatan sekalipun. Oke, lanjut ke tembok kedua, sosiokultural. Setelah pisah lebih dari 70 tahun, ya wajar aja, kedua masyarakat ini udah tumbuh jadi dua komunitas yang beda banget secara fundamental. Coba deh bayangin bedanya. Di selatan, masyarakatnya itu individualis, demokratis, dan kapitalis. Sementara di utara, semuanya serba kolektif, dikontrol ketat sama negara, dan berpegang pada ideologi Juche. Ini dua cara hidup yang benar-benar bertolak belakang. Tambahin lagi rasa benci dan curiga sisa perang. Buat nyatuin mereka lagi secara sosial, kayaknya butuh waktu bergenerasi-generasi. Tembok yang ketiga ini geopolitik. Korea itu sering digambarin kayak udang di antara paus-paus raksasa. Nasibnya tuh terikat banget sama kepentingan negara-negara besar di sekitarnya. Ini yang namanya dilema tahanan versi geopolitik. Buat negara besar kayak Amerika dan Tiongkok, Korea yang tetap terpecah itu meskipun tegang, seringkali dianggap lebih stabil dan gampang ditebak. Kenapa? Ya karena dua-duanya takut kalau Korea bersatu malah gabung sama musuh mereka. Jadi mendingan dibiarin pecah aja. Itu pilihan yang secara strategis lebih aman buat kepentingan mereka masing-masing. Bagian 4. Paradigma baru. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling baru karena situasinya benar-benar berubah drastis. Korea Utara seakan-akan merobek semua naskah lama dan nulis aturan main yang benar-benar baru.
Awal tahun 2024, ada semacam gempa politik. Tiba-tiba, Kim Jong-un secara resmi bilang, sudah, lupakan reunifikasi damai. Padahal, itu udah jadi pilar kebijakan Korea Utara puluhan tahun loh. Tiba-tiba, Korea Selatan bukan lagi saudara sebangsa, tapi dinyatakan sebagai musuh utama. Dan ini bukan cuma omongan doang, mereka beneran ngambil langkah nyata. Menghancurkan monumen reunifikasi, menghapus kata penyatuan damai dari konstitusi, sampai membubarkan semua organisasi kerjasama. Ini benar-benar usaha buat menghapus konsep satu bangsa dari sejarah dan hukum mereka. Dan pergeseran ini ternyata nggak cuma terjadi di utara. Di selatan, sesuatu yang dulu mungkin nggak kepikiran, sekarang jadi kenyataan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mayoritas orang Korea Selatan sekarang ngerasa reunifikasi itu nggak perlu-perlu amat. Terutama buat anak-anak mudanya, buat mereka urusan perut dan kehidupan sehari-hari itu jauh lebih mendesak. Mereka lebih pusing mikirin cara dapat kerjaan yang bagus dan biaya hidup yang makin mahal, daripada mikirin mimpi besar soal persatuan nasional. Buat mereka, reunifikasi itu terasa kayak beban ekonomi yang jauh dan abstrak. Jadi, dari sebuah mimpi bersama tentang satu bangsa, puluhan tahun usaha yang gagal, tembok-tembok raksasa yang nggak bisa ditembus, dan sekarang, era baru di mana dua-duanya malah saling bermusuhan secara resmi. Jalan menuju satu Korea rasanya belum pernah sejauh ini. Mimpi reunifikasi, yang dulu jadi jantungnya identitas Korea, sekarang menghadapi tantangan paling beratnya, yaitu ditinggalkan oleh kedua belah pihak itu sendiri. Jadi pertanyaan besar yang menggantung di semenanjung Korea sekarang bukan lagi gimana caranya reunifikasi, tapi lebih ke apa reunifikasi itu masih mungkin terjadi. Terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.